Goa, Sulawesi Selatan terkenal dengan peninggalan sejarah leluhur. Salah satu di antaranya adalah Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa. Goa, Sulawesi Selatan terkenal dengan peninggalan sejarah leluhur. Salah satu di antaranya adalah Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa. Di kompleks makam yang terletak di Bukit Tamalate ini, bersemayam salah seorang pahlawan nasional Indonesia sekaligus Raja Goa ke-16, Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang kita berada di kompleks makam Raja Goa, dari Raja Goa ke-11 hingga ke-19. Yang paling terkenal diantaranya adalah Sultan Hasanuddin yang juga sekaligus pernah menjadi Raja Goa yang ke-16. Kita langsung masuk aja ya. Makam pertama sekaligus makam terbesar yang ada di sini adalah makam Sultan Goa ke-11. Beliau adalah canggah atau kakek dari kakek buyut Sultan Hasanuddin. Makam ini telah dipugar sejak tahun 1965, sehingga tak heran jika bentuk makam di kompleks ini nampak seperti candi. Kita bisa dengan leluasa masuk ke dalamnya. Saya melanjutkan perjalanan mengitari kompleks makam Raja-Raja Goa ini yang konon dulunya tempat ini adalah hutan belantara. Nah, akhirnya saya sampai di makam Sultan Hasanuddin. Siapa yang tak mengenal pahlawan dengan julukan Ayam Jantan dari timur ini? Ia mangkat setahun setelah meletakkan jabatannya, yaitu pada tahun 1670. Nah, ini adalah makam Sultan Hasanuddin yang wafat di usianya ke-41. Sayangnya kita nggak bisa masuk karena tempatnya pendek sekali. Sayang sekali. Raja Goa ke-15 yakni ayahanda Sultan Hasanuddin dan dua orang anak Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-17 dan ke-18 juga dimakamkan di sini. Dari kompleks makam Raja-Raja Goa, saya melanjutkan peziarahan ke makam Syekh Yusuf. Beliau merupakan tokoh pemuka agama sekaligus pahlawan kebanggaan warga Sulawesi Selatan. Masih di daerah Goa juga, sekarang saya berada di makam Syekh Yusuf. Cuma sayangnya agak hujan, tapi nggak apa-apa deh. Kita langsung aja masuk ya. Di makam Syekh Yusuf ini nampak lebih ramai penziarahnya. Sebelum masuk, kita akan disambut oleh penjual bunga untuk berziarah. Soal harga, mereka tidak mematok harga khusus, jadi terserah keikhlasan kita. Para pengemis pun tak ketinggalan mencoba mengais rezeki dengan meminta-minta kepada para peziarah, bahkan terkadang sedikit memaksa. Di dalam makam ini terdapat dua makam yang sering dikunjungi untuk berdoa, yakni makam Syekh Yusuf dan makam istrinya. Walaupun Syekh Yusuf dikenal sebagai tokoh penyebaran agama Islam, namun tak hanya orang Islam saja yang berziarah ke tempat ini. Dan semua yang kemari itu semua agama dan juga semua etnis. Jadi tidak hanya dari Islam saja. Ya, cuma yang mayoritas Islam. Kedatangan mereka pun dengan alasan bermacam-macam, untuk meminta berkah atau bahkan mengucap syukur atas anugerah yang telah diterima. Dia tuh kesini memang dia punya hajatan nasar. Kalau dia insya Allah dia sembuh dari penyakitnya, dia akan datang ke makam Syekh Yusuf untuk berziarah. Berziarah di sini ada ritual tersendiri yang harus diikuti. Dari menaburkan bunga, mengoleskan minyak ke batu nisan, hingga memanjatkan doa. Nah, minyak yang telah dioleskan ke batu nisan ternyata juga dijadikan berkah bagi para pengunjung. Ya, Syekh Yusuf memang bukan hanya milik warga Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia saja.
Pada tahun 2005, pemerintah Afrika Selatan pun menganugerahkan gelar kepahlawanan nasional bagi Syekh Yusuf. Ternyata nama Syekh Yusuf tidak hanya harum di Indonesia saja, bahkan di Afrika Selatan Syekh Yusuf baru-baru ini dianugerahi gelar sebagai pahlawan.